Ini Bu ya, tampilannya begini kan, sama kan Bu? Ibu silahkan buka sebentar. Nggak usah cepet-cepet Bu. Di kotak pertama Bu, silakan klik di kotak publish or perish. Di sini Pak, kotak search item, ada search item di atas Bu. Ada. Klik kursornya di situ di bawah. Pilih Google Scholar Bu. Google Scholar ya, klik. Sudah keluar, klik Google Scholar, klik Google Scholar. Ini. Google Scholar search. Sudah dibuka Bu itunya. Kemudian Ibu klik kolom ini, klik Google Scholar yang ini. Nah, maka muncul seperti ini Bu. Sudah? Ibu kalau misalnya pakai pistol boleh, bisa Pak. Tetapi yang enak tuh ini dulu, baru nanti ke sana. Yang mudah dulu. Sudah ini Bu, udah dibuka. Ibu klik titel di sini. Sekarang yang ditulis apa Bu di titel? Ibu cari kepuasan kerja. Tulis kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Sudah Bu? Ibu setting di tahun ini Bu, years. Di tahun ini Ibu mau cari artikel tahun berapa? Katakanlah 2020 sampai 2022. Ininya Bu, maximum of number, jangan 1000 jurnal dicari. Klik 20 misalnya. Sudah Bu? Ulangi Pak Johan. Dibuka kepuasan kerja. Pak Johan. Oh, Terus fokus tapi lupa minumnya setting di maksimum ini Bu, maksimum of number. Klik aja 20. Sudah Bu? Bu Nia, Bu, ini 20 setting di sini. Setting tahun, kita akan cari artikel tahun 2020 2022. Tulis Bu di sininya titel kepuasan kerja. Di maksimumnya ya? Ya, di maksimum number 20 saja. Jadi hari ini harus sudah punya model penelitian Bapak Ibu semua ya. Ya. Sudah? Klik search. Klik in. Kita tunggu Bapak Ibu. Maka akan muncul tulisan-tulisan di tahun 2020 2022 tentang kepuasan kerja. Itu Bu ya. Nah, sekarang balik lagi ke Word. Nah, ada kamu Loading. Bang, aku udah balik lagi. Aku tuh pasti. Alah, loading. Oh iya, internet itu. Internet. Kin, balik publish or perish-nya Kin. Publish or perish di situ. Bawah sini Kin, panah ke bawah. Kin agak digeser. Agak digeser panah ini Kin. Benar Pak Johan, internet. Ya, internet ya. Nah, sip. Stop. Ini Bu, kita akan cari Bu ya di jurnal ini, di aplikasi ini Bu. Ya. Apa sih yang mempengaruhi kepuasan kerja? Ini kan masih tanda tanya, harus diisi. Kan gitu ya Bu ya. Coba misalkan nih, saya pilih ini Bu, dukungan sosial dan keterikatan kerja. Balik ke Word Kin, balik ke Word. Saya akan tulis di sini Bu, dukungan apa tadi? Coba apa Kin tadi Kin di publish or perish? Dukungan apa Bu? Dukungan sosial.
Dapatlah satu Bu yang mempengaruhi terhadap kepuasan. Saya akan cari lagi Bu variabel 2. Oh, ada motivasi di sini Bu. Dan kepuasan kerja terhadap kinerja kan ke sana Bu ya. Berarti saya akan isi di sini motivasi. Apalagi Bu? Pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan beban kerja terhadap kinerja pegawai. Saya akan pilih di sini beban kerja. Jadi tahu satu model. Beres kan Bu ya? Berarti langkah selanjutnya apa setelah ini? Ya Ibu cari teori ini, teori ini, teori ini, teori itu. Mulailah menulis di bab 2, jangan di bab 1. Sudah tak, akhirnya saya buatlah satu model penelitian tentang dukungan sosial, motivasi kerja, beban kerja terhadap kinerja pegawai. Saya beri judul di penelitian ini antecedent gitu kan, gitu, atau faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Titik di mana Bu? Terserah Ibu itu. Bisa dipahami Bu sampai sini? Apa yang bawa kepuasan kerja lagi? Enggak, kalau saya memilih ini, silahkan Ibu pilih sendiri variabelnya. Maksudnya itu sama dengan Ya, itu cara cari variabel yang kosong. Buka Word, Ibu buka Word. Sudah buka Word Bu? Nah, silahkan Ibu cari tuh variabel di publish or perish tadi. Buka publish or perish Bu Yenti misalkan. Nah, Ibu pilih, klik salah satu mana deh yang Ibu suka di situ. Udah Bu? Boleh masuk, gitu ya. Nah, berarti kan kalau saya begini Pak, cari model. Jangan sama dengan saya Bu ini. Jangan sama Pak. Nah, itu sama dengan saya berarti. Silahkan Bapak pilih model-model, pilih variabel-variabel ini Pak. Buka publish or perish tadi, coba buka publish or perish. So, Bapak pilih tuh dari 20 artikel yang sudah muncul di sini, mana nih yang Bapak cocok di situ. diklik gimana? Kalau mau buka jurnalnya silahkan diklik Bu. Cara yang tadi saya stop dulu. Tong sarua tuh ini tuh hapus, ini hapus. Cara nyari mana? Di sini. Mana Word? Klik pilih mana? So, dia klik di sini di judul 2 kali. Maka dia akan nge-link ke sana. Baca gini ya. Nah, sebut dari mana itu? Nah, dari publish or perish. Nah, itu sok buka gerai jurnalnya. Ada PDF di bawah. Nah, PDF klik PDF. Ini. Coba lihat modelnya kayak gimana. Jadi Bu, ada istilah di metodologi penelitian itu yang disebut replikatif penelitian. Apa itu replikatif Bu? Ibu buka jurnal semua, dibuka publish or perish, lihat tuh download. Dari ada 3 jurnal, Ibu combine model-model orang. Nah, misalkan hapus Bu, yang ini kan lingkungan kerja mana yang kesini, mana artikelnya ada gitu. Di sini cari. Kalau enggak ini dulu Bu, zoom dulu. Nah, ininya agak geser gitu, agak diinin Bu, apa digeser. Coba Bu, saya akan menulis tentang dukungan sosial terhadap kepuasan kerja. Mana tadi jurnalnya? Ini Bu, ada dukungan sosial. Klik 2 kali ini Bu, nama artikel ini. Maka dia akan nge-link ke jurnalnya. Pak Johan, yang 3 ininya ini bukan. Sudah? Bebas, pokoknya jangan sama Bu, kayak saya akan cek satu-satu. Kalau ada yang sama saya suruh ganti. Ya. Ganti berarti di Google Scholar tadi gitu. Jangan sama tuh Pak Yudi. Oke, etika kerja. Mana artikel yang bilang etika kepada kepuasan? Di download mana Pak? Klik 2 kali.
Download dulu jurnalnya. Ke bawah, cari PDF tuh, PDF Pak. Ke atas, nah ini Pak PDF buat bawah, bawah sedikit. Ya, model yang Ibu sudah bikin, download jurnalnya di situ Bu. Ya. Mana ke atas Bu? Nah itu PDF Indonesia ini. Klik ini, di download terus disimpan ya Bu ya. Jangan sampai tercecer, bingung nyarinya nanti. Nah ada etos kerja masuk Pak, catat tuh di Word Bapak, mana Wordnya tadi? Etos sheet. Itunya tuh. Mana Bu? Berarti Ibu tinggal cari ini, klik kanan, open artikel Winfra itu browser. Ada ya? Berarti Ibu klik di Google Scholar, tab baru, cari Google Scholar tentang dukungan sosial terhadap kinerja KIN. Ya, kalau tidak ada Bu di situ, Ibu buka Google Scholar, cari misalkan dukungan sosial dan kinerja, keywordnya gitu. Nah, sudah muncul misalkan ada nih peran dukungan sosial di tempat kerja terhadap keterikatan kerja, bla bla bla. Atau ada hubungan antara dukungan sosial teman kerja dengan kinerja pegawai. Nah ini, klik aja. Boleh silakan, terserah Ibu mau diganti pakai apa. Pokoknya model yang sudah Ibu gambar, variabel-variabelnya harus di-download dulu Bu. Pakur mana? Download. Disimpan itu Pakur. Ya. Sudah di-downloadan Bu jurnalnya? Di-downloadan dulu. Baru nanti masuk ke Mendanai, nanti tak enaknya tuh gitu. Betul Pak. Nah, cari ininya Pak. Artikel-artikel ini tadi di publish or perish tadi yang Ibu pilih. Ya, klik 2 kali. Mana tadi artikelnya? Klik 2 kali. Ya. Klik. Nah ini Bu, nanti saya akan terbitkan ini di Sinta 4, saya janji. Benar, saya sudah ada slot buat dosen-dosen. Betul, coba hanap. Ada tidak model penelitian terus? Galonan, mana. Ke atas Bu, ke atas. Terus ke atas. Berarti ada motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Sudah, itu cocok. Pulang? Sorry. Oke, download itu. Ada nggak downloadnya di situ? Bawah. Nah, PDF. Sudah, klik itu, nanti di download, disimpan. Gambar ini biasanya ngedownload paling pojok situ, nanti tunggu dulu, keluar dulu internetnya itu teh. Bu Tuti mana Bu Tuti? Sudah Bu? Sudah pada di download jurnal-jurnalnya? Ini Bu, ini jurnal Sinta berapa ini? Sinta 2, 1. Disimpan Bu. Disimpan dulu, bikin folder, jangan sampai lupa Bu. Udah Bu, ini udah nge-download completed nih. Show all document. Oh, berarti cari lagi yang di sini, buka lagi publish or perish, download lagi. Mana Bu, yang mana coba? Iya. Udah, klik 2 kali. Nah, itu keluar Bu. Ini udah Bu. Berarti kan ini pengaruh kompensasi kepemimpinan. Sudah ada nih kepemimpinan. File downloadnya ini Bu, tadi sok buka. Sok.
Nah, yang lainnya cari lagi, download lagi sesuai variabel. Saya akan download tentang, berarti Bu kalau begini, lihat tuh Bu. Saya nge-download 3 jurnal berarti. Pertama, dukungan terhadap kinerja, download 1 jurnal. Motivasi ke kinerja kepuasan, 1 jurnal. Apa nih tadi? Ini ini beban kerja terhadap kepuasan, berarti saya akan download 3 artikel. Ini satu. Sudah di-download Pak, Bu? Tiga-tiganya? 4. Masukkan ke folder. Ibu bikin folder, jangan sampai lupa itu hasil downloadan. Sudah itu, buka aplikasi Mendeley. Belum pada punya ya Bu? Oke, coba. Saya kirim ke grup PDDDT Bu. Sudah Bu? Yang mana jurnal ini Bu, jurnalnya? Ini download PDF, klik PDF. Nah, udah masuk, silakan klik download yang ini. Nah, 2. Udah, close lagi 1. Mana Wordnya Bu? Udah itu, udah ke download. Coba ke atas, klik kanan. Kalau misalkan nggak bisa di-download, cari, masih banyak yang lain lagi. Yang penting sesuai dengan itu model Ibu. Nah, cing rapih nggak gambarnya tuh. Internetnya itu deh Pak. Internetnya. Sudah Pak Bambang? Oh, boleh. Kalau sudah di-download, Ibu silakan buka grup PDDDT. Saya kirim aplikasi Mendeley di situ Bu. Udah, kalau udah ada mah nggak usah download. Bentar, nanti dulu yang belum pada download saja dulu. Mesti download Agni Mendeley-nya. Bu, punten ya dalam menggambar cing rapih Bu, karena nanti ditolak ku si editor. Nah, cenah anu ieu mah buleutna gede, anu ieu bulatna leutik. Gitu. Bisa nanti, nah bulatnya ini mah ini, nah gak enakeun. Sudah Pak, download. Run. Yes. Next. Agree. Next. Stop. Sudah Bapak, Ibu? Yang di grup? Hah? Ada di situ di bawahnya. Cari PDF gitu. Nah itu klik itu tuh download. Itu tuh download kalau klik. Oke, sip. Klik kanan coba. Set. Ini pakai apa sih? Nah, bisa langsung kasih judul atau biar nggak pusing. Download jurnalnya, simpen di folder white. Nah, di mana? Oke. Ya, silahkan cari.
Gitu ya. Di download itu mah, diinstal. Udah, sip. Enggak di save asmu ke bawah. Beda ya. Kalau itu berarti mana Bu jurnalnya tadi? Mana tentang apa? Judulnya ke bawah. Nah, kalau misalkan sulit di download, di publish or perish, ibu buka Google Scholar. Di Google Scholar ibu cari ini kepuasan kerja, klik aja nanti keluar jurnal-jurnal tentang kepuasan. Oi. Ya, install. Tong, install. Tunggu. Ada email dan password. Nah, register Bu ya, di situ ada register. Ada register? Oke. Ketika register akun Ibu sudah terakses ke Scopus ID. Ya, register. Silakan masukkan email Bu, email dan password, register saja, register dulu. Pojok kiri, di bawah pojok kiri. Buka mendelainya, udah dibuka mendelai? Ah, sip. Naon Bu, oi? Nyala, kalau tidak bisa di-download di situ, kalau bisa ya aman. Tapi kalau tidak bisa, Ibu cukup cari judul itu di Google Scholar, keluar nanti. Nah, sudah ada jurnalnya Bu, simpan dulu. Sudah dibuka, punten bulat-bulatnya punya cing rapi. Tong peperengkelan gitu ya bulatnya. Silahkan register Bu. Bu lihat nih Bu, buletannya kudu sarua Bu. Ini jangan biru ya, tapi Ibu klik ini, kemudian Ibu edit format, cari ini Bu. Nah ini, terus dihitamkan cing alus atau aing ngagambar teh gitu. Nah ini juga di buletan, bulet ini dikasih hidung gitu ya. Bulet ini dikasih hidung gitu tuh, bulet dikasih hidung. Ini deh. Nah, Warna-warni gitu nah, warna-warni hijau. warni nggak apa-apa. Warna hijau gitu. Ibu berarti sudah download kan jurnal satu terhadap satu jurnal. Ini terhadap ini satu jurnal, dan ini terhadap ini satu jurnal. Ya. Nah, terus berikan simbol Bu di sini hipotesis 1. Apa itu hipotesis? Dugaan sementara. Kenapa Ibu ada hipotesis 1? Karena kan tadi Ibu download jurnalnya. Menurut siapa kan nanti kan ditanya kalau sama penguji mah ya. Mana jurnal yang menyatakan dukungan sosial terhadap kepuasan kerja? Keluarkan jurnal tadi yang di-download. Siapa penulisnya? Si Inajar misalkan 2021. Nanti mana motivasi terhadap kepuasan tadi? Hipotesis 2, kemudian hipotesis 3. Itulah hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis. Itu mah hipotesis 13, Pak. 13 teh salah. 3. Nah, gini. Bu dirapih ya, karena biar ini klik format, klik di sininya Bu warna putih supaya tekan tinggalin kotakna lah. Tuh, Bu rada halus kan Bu? Oh, itu. Nanti di bawah sini Ibu tulis judulan sama Ibu ya. Gambar, misalkan gambar 2.1 kerangka konseptual, kan gitu ya Bu.
Sumbernya siapa? Klik sumber di sini Bu, sumber. Siapa aja yang tadi yang sudah di-download sama Ibu? Sumbernya dimasukkan ke sini Bu, sumbernya. Bread, tiga sumber kan berarti tiga sumber itu berarti tiga jurnal kan? Nah maka muncullah satu model penelitian seperti itu. Awas tong sarua pakur. Setiap orang harus berbeda variabelnya. Itu kan saya mah itu ya. Nah, kalau misalkan nyari lah bebas. Nanti Bu, novelty itu kalau berbicara nanti jauh ya ke novelty, Ibu bisa klaim ini novelty Ibu. Nanti dengan kalimat seperti ini, penelitian sebelumnya anu di-download ke Ibu, dukungan kepuasan kerja dipengaruhi oleh dukungan sosial, kompetensi dan yang lain. Berbeda. Novelty yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah Kepuasan kerja. ini secara bersamaan mempengaruhi kepuasan. Itu nanti di bab 1. Kita tidak akan berbicara bab 1. Jadi itu novelty-nya. Novelty itu Pak. Jadi ada yang disebut novelty model. Ada novelty model, ada novelty konsep. Kalau novelty konsep Bu, novelty konsep Ibu gabungkan budaya kerja dan motivasi kerja jadi satu istilah. Jadi apa namanya? Modboot misalkan gitu ya. Modboot. Kalau misalkan di pelayanan gini Bu, ada yang disebut dengan customer experience. Bu, X1 ini X1 ya. Ada X2-nya service quality. X2 ini Bu, X1 customer experience, X2 service quality. Maka saya combine jadi satu istilah yang saya sebut sebagai service experience. Nah, service experience inilah Bu yang disebut novelty concept. Menggabungkan dua variabel X jadi satu istilah. Ada lemari, ada S. Saya istilahkan jadi kulkas, novelty tahu? Ganti istilah novelty. Maka ketika Ibu bilang apa teori service experience, ya gabungan dari teori ini sama teori ini. Aja kalau ada intervening variable gimana? Nah, kalau misalkan nanti di novelty model, oh ternyata si reviewer tuh model ini mah udah banyak. Ibu tinggal diberikan mau ikut moderasi di sini satu, ke sini Bu. Model baru. Dari mana kita menentukan variabel moderasi? Ibu bukaan jurnal tadi yang dipublish Orbery satu-satu, ada tidak variabel yang menjadi moderasi? Kalau ada tempel Bu di situ. Bisa berikan contoh? Coba. Boleh, misalkan gini Bu. Supaya lebih jelas gitu ya. Lebih jelas. Benar. Nih Bu, Mau dibayar ya? Mau dibayar. saya di sini Bu, model yang saya ajukan di sini, nah adalah gabungan dari ini saya nge-download tuh 12 paper Bu, baru bisa ngabikin gini. Makanya biasakan seperti ini Bu, sebentar. Bentar. Ntar ininya apa WiFi-nya kurang ini karena belum dibayar. Nah, Bu, biasakan Ibu buka jurnal-jurnal, Ibu screenshotan model, tempel Bu. Nah, saya tempel. Nanti misalkan saya akan berbicara tentang customer satisfaction misalkan Bu ya, nih satisfaction. Kepuasan Bu ya. Si kepuasan di jurnalnya si ini ternyata dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu mempengaruhi kepuasan. Di jurnal yang lain, kepuasan dipengaruhi oleh IJ 2, 3, 4. Berarti ada 8 variabel yang mempengaruhi kepuasanmu. Kalau di 2 jurnal tadi, maka saya bikin satu model penelitian. Contoh, saya membuat customer experience.
Berarti apa Bu? Kepuasan di sini ya. Action. Satisfaction. Bukan Bu. Ternyata di dua jurnal dia dipengaruhi oleh banyak variabel. Kan gitu. Nah, katakanlah saya ngambil 3 awal dulu ya. Kan gini Bu ya, satisfaction ini saya akan pakai variabel tangible dan reliability. Oke, berarti saya akan tulis di sini tangible. Di sini reliability. Jangan copy semuanya di sini Bu, nanti ketahuan. Oh si Ibu ambil persis dari jurnal si ini, ketahuan kan gitu Pak. Maka saya akan cari lagi di jurnal yang kedua. Oh ada expectation katanya Bu di sini. Maka saya tempel di sini expectation. X. Nah, katakanlah gitu ya dulu ya, expectation. Nah, sama tidak Bu dengan penelitian yang pertama? Enggak. 2 variabel sama, 1 variabel beda. Beda. Maka inilah yang disebut penelitian replikatif. Mereplikasi model-model orang dikombin jadi model satu. Oke ya, ternyata untuk Octopus itu tidak sederhana seperti ini Bu. Ternyata modelnya. Ada future behavior di sini Bu. Saya akan tambahkan lagi variabel di belakang sini future behavior. FD misalnya. Ada tidak penelitian yang mengatakan satisfaction berpengaruh kepada future behavior? Ada tidak Bu? Ada. Ada ini satisfaction ke sini. Itu video. Setiap satu panel pasti ada penelitiannya. Ada tidak yang mengatakan tangible ke satisfaction? Ya. Ada, nah ini. Berarti tugas saya harus mendownload ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini. Berarti ada berapa jurnal yang saya akan download di sini? 1, 2, 3, 4. Kurang memuaskan Bu, karena ternyata di reviewer Q1 harus rumit modelnya. Ibu tambahkan lagi, ada yang disebut Tawa liar. misalkan Bu nih experience. Posisi dia sebagai apa Bu di sini? Moderasi. Moderasi ya. Moderasi. Saya akan tempel Bu ternyata di sini moderasinya. Jangan tek di sini. Apa tadi? Experience. Oke. Experience. XP aja. Maka saya akan gambarkan model penelitian saya. Begini modelnya Bu. Hipotesis 1 kan di sini. Mana Bu deh? Hipotesis 2 tuh. Ini kecil Bu di sini. Wifi-nya kurang ini. Hipotesis 3. Hipotesis 4 terus hipotesis 5 ke sini. Dia kenapa ke sini Bu? Karena di jurnal ini dia tuh Bu, experience-nya dia mau moderasi. Moderasi. Kalau interveningnya di mana? Belum. Ini intervening Pak. Nah. Ini moderasi Bu. Ini intervening. Hah? Oh, Ya. intervening. Jadi ini intervening. Saya mendekati si Arti melalui Pak Yogi. Pak Yogi adalah variabel Intervening. Sesungguhnya ini kayaknya ini pentingnya kan jadi gini Pak, kalau di ilmu biologi Pak, simbol laki-laki itu X Pak. X di biologi Pak. Ya. Kalau perempuan Y. berarti di penelitian yang kedua harus berapa X Pak? ketuanya cukup Pak. X itu perempuan. X itu perempuan. Terbalik Y ya? itu laki-laki. Oh, Iya. oke. Terbalik. Nah, gitu dong. Nah, jadi minimal Semakin banyak X semakin bagus. jadi minimal teh deal enggak ya gitu. Sesuai dengan agama kan 3 benar. Agama Maka di kita tuh minimal peneliti 3X yaitu 3 perempuan, 1 Y, 1 laki-laki. laki-laki. Sesuai dengan agama Bu Yeti kan tuh 3 minimal.
Anu disebutkan kan syariah teh nu kieu. Syariah. Ya itu kan laki-laki itu simbolnya ada buntutan ekoran. Gimana kalau ada pelapor, Jo? Berarti baik ya. Kita kembali ke yang tadi sudah dibuka wordnya. Kalau udah cuma nih komentar lain. Sudah buka word yang tadi mana model-modelnya? Wah, kalau mau bulat semuanya, kalau kotak semuanya. Ayo, lagi mah yang segala kotak ayo. Nggak bisa. Kalau mau kotak, kalau mau bulat. Ya. Kan ini kalau cara. Jadi gini Bu, kalau bulat, kotak-kotak harus sama. Jangan beda ya. Nah ini yang tadi ya. Coba dibuat kompleks aja Pak Jo dengan interveningnya biar belajar rumit. Pak Yudi tadi angkat tangan kenapa? Pak gua aja ngerti. 3 Bu minimal 3 dulu. Jadi dulu latihan. Dia latihan dulu. Itu 3 variabel. Udah ikutin Bu Bendung nanti bisa nggak dibayar Jo sok. Kita lihat dulu. Karena kan luaran kita tuh bagi dosen yang membimbing mahasiswa jurnal isi tapat kan ya. Jadi ya rata-rata kalau si tapat yang kayak gini tuh berpeluang masuk. Banyak-banyak. Berpeluang masuk. Kalau X1, X2 seradapnya Bu biasanya itu kayak tadi ini Bu dikritik gitu ya. Harus minimal kayak gini Bu modelnya. Sudah bisa Bu dibuka? Ini sudah apa wordnya sudah dicek? Nah, Ibu. Sudah? Ibu kan tinggal biasakan Bu menulis jurnal itu di bab 2. Makanya di sini Ibu kasih judul kajian teori kan itu Bu. Maka teori pertama adalah dukungan sosial itu Bu. Teori kedua motivasi kerja. Dukungan ketiga budaya kerja. Dan keempat kepuasan kerja. Dari jurnal yang sudah Ibu download tadi, udah download Bu, sekarang medalnya sudah berfungsi. Sudah berfungsi Bu? Udah bisa dibuka? Klik create folder. Create folder, Ibu kasih judul pelatihan, misalkan pelatihan Mendeley Kamis, misalkan. Ini Bu. Itu kalau proposal ayah apa isinya? Proyek. Yang mati. Sudah Pak? Belum. Awal jelas. Mendeley itu Bu. Ini dong, ada grup Mendeley di Gusti. Buka dulu, Jo, buka dulu, Jo. Buka dulu contohnya supaya nanti contohnya lihat contohnya. Buka dulu contohnya, Jo. Supaya keluar nanti. Misalkan mana tadi nggak download kan? Buka dulu, Jo. Jurnal download. Mana? Bukan sosial gua. Salah satunya satu contohnya. Kan eta. Judulnya. Gua diklik 2 kali, Bu. Kalau misalkan nggak muncul, Ibu buka Google Scholar. Di model saya tadi ini Bu, dukungan sosial terhadap kepuasan. Ada. Dukungan sosial terhadap kepuasan, berarti saya cari satu. Dukungan terhadap sosial terhadap kepuasan kerja. Ya. Waduh. Mana tuh? Masih Pak ini? Hah? Bisa? Itu berarti Udah ada apa? Oh, papanya enggak? pernah dibuka Bu menunya? Oh, bukan tuh aja Masih register Pak. pada ada tiap dinten rebo di sini. Mana ada sini kalau mau ya? Ya, ya. Jus jam Bu. Banyak.
Ya. Mana yang baru ya Pak itu teh? Kalau ada sering update Pak, jangan di-update Pak. Kalau bisa. Ah. Yang gambarnya bulan Kalau gitu. Ada Pak, ada. Keluar mulainya. Register. Ah, itu masuk ke Pak. Nama semuanya. Keluar ini mulainya. Saya tadi pun cari dukungan sosial terhadap kekuasaan. Nah, ada Bu. Ada nih jurnal dukungan sosial dan keterikatan kerja serta pengaruhnya kepada kepuasan. Saya klik Bu. Not ternyata. Kalau not on cari yang lain, masih banyak stres kerja. Yang penting tak ada dukungan sosial. Saya buka, gitu ya. Jadi banyak jurnal Bu yang ngomongin tentang dukungan sosial, download saja. Oh dia ternyata di Brawijaya, sana ya. Setelah gini Bu, di download, saya download ini. Nah ini Bu sudah ke download ya. Misalkan saya simpan di sini dulu. Nah di sini. Kemudian buka Mendeley. Ini Bu yang tadi sudah di create folder tadi. Misalkan saya bikin pelatihan Mendeley Kamis. Ibu buka jurnalnya yang tadi yang sudah di download, di drag Bu, ditekan di drag ini, taruh di sini, simpan di sini. Nah, sudah ada kan Bu? Setiap file dokumen yang di download taruh di Mendeley. Kita buka nih Bu. Oke, saya buka. Cari langsung teori tentang dukungan sosial di bawah mana? Oh, pengertian stres kerja, konsekuensi pengertian konflik. Ini cari tentang dukungan apa tadi Bu? Dukungan kinerja atau tentang kepuasan kerja. Nah, ada kepuasan kerja. Berarti di sini Bu ya teorinya kepuasan kerja. Saya buka Mendeley-nya, saya copy ini Bu. Copy. Ada dulu ya. Kalau misalkan posisi di drag, copy paste di situ aja. Terima. Sip, segitu dulu Pak. Kan dulu.
Terus akun mendelainya itu pun nanti bisa klik seperti itu. Istirahat dulu jangan butuh ada sambal lalap, ada ini mah ya tidak bisa cepat ya pelatihan kayak gini mah minimal 2-3 hari baru bisa jos. Mau lurus majikan. Nah gitu. Saranmu, coba kita lihat. Iya, sama aku. Bebas. Bebas. Saya bu kalau ngisi pelatihan klinik coaching jurnal bu di UPN itu seharian bu kayak gini tuh. Hari budaya kerja terhadap seperti kepuasan. Bukan lagi apa Pak? Sini. Cari lagi. Berarti budaya Puasa. terhadap kepuasan. Ada tak pengaruh kepemimpinan budaya organisasi dan kepuasan kerja? Budaya organisasi kan tadi bu. Saya download ini. Baik. Pak ya. Oh, saya download lagi di sini Pak. PDF. Klik. Muncul Pak seperti ini. Saya akan download jurnalnya dulu. Misalkan saya taruh di sini Pak. Simpan. Tugas saya yang kedua berarti memasukkan jurnal tadi ke sini. Yang sudah download mana tadi? Ini Bu. Saya unduh, saya drag ke bawah, simpan di sini. Baik. Tuh ya. Saya buka jurnalnya. Saya akan cari budaya kerja. Mana budaya? Nah kalau gini Pak, hati-hati dengan jurnal. Kalau tidak ada teori, ganti lagi Bu. Karena di sini dia pakai metode Imran. Dia tidak pakai metode kajian literatur. Ada dua jenis jurnal Bu. Cara metodenya, metode seperti biasa, ada kajian literatur. Ada yang tidak ada literaturnya disebut Imran. Introduction method, langsung Pak dia kelewat result, bla 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 dan kesimpulan. Ada publisher yang menggunakan Imran, ada Bu. Berarti dia kalau gimana berarti teori ini kan gitu Pak ya? Ada di daerah-daerah sini Pak. Kalau kita jeli melihatnya di sini di pendahuluan. Iya. Berarti kalau sudah tidak ada, saya cari lagi dong jurnal lain. Kita hanya satu. Saya cari lagi. Mana yang ada budayanya pun cari, pokoknya ada budaya terhadap ini. Pengaruh keterlibatan kerja budaya organisasi ada. Pokoknya keywordnya aja satu, jangan tak harus sama. Budaya saya buka nih Pak. Terus saya download. Ini Pak jurnalnya. Cari di bawah, kalau tidak ada menu download berarti cari lagi. Itu aja Bu. Membiasakan mencari-cari jurnal. Sini view artikel. Download PDF. Download. Saya simpan lagi di sini Pak. Bu, save. Saya buka. Ini berarti jurnalnya. Saya drag lagi ke bawah sini Pak. Ke folder Kamis. Mana tadi itu folder Kamis 12 Januari. Saya simpan. Ini Bu, tarik lagi ke bawah, simpan lagi di sini. Saya buka. Nah, cari ada tidak budaya organisasi di sini. Keterlibatan kerja budaya organisasi. Kata teorinya saya copy ini Pak. Dan sampai sini lagi sampai. Copy, saya tempel di sini, paste. Pokoknya paste dulu, nanti di parafrase di belakang. Beres kan tutup, jadi literatur review tinggal nyari motivasi, nyari dukungan sosial. Jadi satu jurnal. Jadi Ini tidak termasuk plagiat. Kalau masalah plagiat tadi Pak, Ayat. ini kan baru copy dulu Pak. Silakan Bapak nanti editnya ke Bapak. Dari Mariksa kan tugas-tugasnya ke Mariksa kan. Ya. Oh iya, dan enakan kata-katanya diganti. Oke Bu, sekarang sampai sini bisa mengikuti fotonya. coba. Berapa? Bisa berbukti. Tuh. Sudah.
Bacanya mah. Bisa aja di rumah. Kopi Bu. Contohnya. Berangan perpustakaan. Kalau misalkan langsung Sebentar Bu. How to say gitu kan bahasa sekarang, bagaimana kita mensitasi biar orang daya sedikit, kan ini ada tahun 2011 kok ditolak. Boleh cina penelitian harus 5 tahun terakhir begitu kan Pak? Bahasa kita mah. Oke, sekarang kita hapus Pak citasi ini. Kasih kurung lagi. Itu ya dulu Pak. Setiap ada citasian kurungkan Pak. Ini pada sini nih, menurut si ini hapus Pak. Kasih kurung, si Wibowo kasih kurung, itu Pak, hapusin semua dulu. Si Robin dan Jen hapus. Berarti dia tidak ada citasian. Kosong kan Pak? Bagaimana kita mensitasi Bu? Balik lagi ke yang pertama tadi, publish or release. Ditingkatkan. Sekarang gini Pak caranya. Ini saya berbicara tentang apa Pak? Budaya kerja Bu. Saya akan klik di sini budaya kerja. Ini Pak. Saya akan setting tahun 2020, 2022 kan begitu Bu. Set. Nah, ini kan Pak ada judulnya. Sudah bisa dilihat Bu? Tutup. Nah, setelah ini Pak, di save. Mungkin kata-kata ini Pak, klik save. Pak biasanya di pojok kiri bawah. Cari list Pak, folder list. Nah, list kan Pak ya? Klik list. Jadi pada gini, kasih judul sini Pak. Tadi apa? Budaya organisasi. Kan gitu Bu. Silakan disimpan, terserah Ibu. Saya katakan simpan di sini ya. Save. Rest Bu. Ada save di pojok. Nah setelah itu Bu, silahkan Ibu buka Mendeley. Bikin lagi folder Pak. Apa tadi? Budaya. Organisasi. Budak. Enter. Beres kan Pak? Ini ada di sini foldernya. Kita buka folder list tadi Pak. Ini yang tadi saya download. Ini. Drag ke bawah. Simpan. Drive. Semua jurnal yang 20 itu ada di sini. Bagaimana kita mensitasi? Sekarang buka Word. Jadi citasinya itu pekerjaan paling belakang. Paling belakang jurnal mau citasi. Jadi kalau mau citasi, beres dulu jurnalnya, aku udah beres. 1, 2, 3, 4, 5 urusan citasi di belakang. Nih, sekarang saya buka Bu tentang budaya. Kalau mau mensitasi di awal, Ibu awalnya dengan kalimat menurut siapa Bu? Buka. Sekarang klik reference, klik Mendeley, insert Mendeley, go to Mendeley. Ini kan Bu cari yang tadi folder budaya organisasi. Ibu silakan mau citasi terserah. Menurut si ini misalkan, sip. Nah, menurut si ini budaya organisasi. Pertanyaan begini. Apakah si ini benar-benar berbicara ini Pak? Belum tentu. Tapi si ini nulis tentang budaya tidak? Nah itu Bu yang citasi. Tapi dia elaborasi. Nah gitu. Pertanyaannya apakah menurut si ini budaya organisasi bla 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 tapi sini Bu? Itu sama ya. Sama tidak? Ya. Sok cek jurnal Bu, nggak ada kerjaan editor ngecekan jurnal sih benar tuh omongan situ begini nggak ada. Saya yakin nggak ada. Apa yang dicek editor kesesuaian begini Bu? Apakah si ini ada tidak di bawah sini Pak?
katakanlah di sini referensi. Referensi yang ini Bu ya. Apakah tulisan si ini ada di bawah? Itu yang dicek reviewer itu Bu. Nah, ketika kita pakai Mendeley, ketika kita sudah ngecek ini, Ibu klik Mendeley, insert bibliografi. Nah, kayak apakah si ini ada tidak di bawah? Saya kulik si reviewer deh, hati-hati. Oh, iya. Isinya masih itu beda. Walaupun secara isi sama, apakah dia ngomong yang tadi Pak? Tidak. Pertanyaan kedua, apakah si ini ngomong budaya organisasi? Iya. Nah, ada. Nah, itu cara sih. Iya. Bagus. So kayak misalkan gambarkan ngebimbing nih mahasiswa, kita benar tuh ngomong iya, mau mungkin Pak. Nggak mungkin. Kita citasi lagi Pak sekarang. Ini tadi satu. Sekarang yang kedua, ini citasi di awal. Kalau kita citasi di awal, awalnya dengan kalimat menurut. Tapi kalau citasi di belakang tidak usah. Contoh, untuk itu harus diajarkan kepada anggota bla 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 yang dihadapi. Baru kita citasi lagi Pak. Citasinya rada keren atuh. Misalkan saya rada banyak Pak. Saya udah ketik 1, 2, 3. Apa ya? Site. Oh, menurut Hermawanto 2022, Julu 2021, Ihsan 2021. Pertanyaan ada tidak di bawah ini Bu? Ada. Mana Hermawanto? Hermawanto. Otomatis. Sudah terabjad Bu, dari E, F, G, H, I, J terus. Makanya pekerjaan untuk mensitasi itu Bu di akhir, jangan di awal. Setelah beres jurnal, citasi karena kan bukan ada presiden kayak gini misalkan. Oh banyak Bu. Ibu kasih warna biru gitu kan, tersebar satu. Terus saya akan citasi lagi. Menurut budaya organisasi menurut sahabu, klik tadi referen, Mendeley, insert citation, go to Mendeley, klik. Cari Bu menurut saya terserah misalkan menurut si Jebua, insert. Nah, itu Jebua 2020. Ada tidak di bawah? Ya, canggih Pak. Jadi tidak ada alasan nulis dua. Mencari kepanggil ketika bisa. Ya makanya Pak bisa karena dibiasakan. Di bagian teknik saja. Teknik. Kalau mau benar-benar kan boleh. Nah, boleh. Karena gini, saya pernah ngecek Bu. Selesai. Saya ada jurnal di satu yang bisa download di John Welly. Apakah benar dia tuh ngomongin ini? Di download jurnalnya dibaca penuh Bu itu. Tidak ada. Tapi si jurnal itu ngomongin itu benar. Sekarang gini, apakah si Jebua, mana si Jebua tadi di sini ada. Nah, si Jebua pernah ngomong ini tidak apa di jurnalnya misalkan nah budaya organisasi menurut Jebua benar tidak si Jebua itu ngomong begini? Apakah si Jebua pernah ngomong ini Bu di jurnalnya? Tidak, belum tentu. Tapi si Jebua ngomongkan budaya tidak? Budaya. Itu positasi. Itu teh saya dapat pelatihan dari dikti Pak. Bukan dari fatwa. Jadi kenapa ada satu jurnal Pak citasinya banyak? Rebetan. Gimana cara citasi? Citasi aja yang penting sedia. Nah, yang salah ini Bu. Ibu jangan citasi tulisan seseorang di sini. Bapak Bu. Saya citasi di sini ya Bu ya di akhir. Ini nih saya mau citasi. Citasi. Cuma lain. Saat ini. Apakah tadi Pak? Si Johan ngomong budaya organisasi itu Pak di sini? Tidak Pak, jurnal saya itu tentang Salesforce. Beda, itu hati-hati Pak. Jadi kalau mau citasi sesuaikan dengan topik. Jangan beda topik. Di atas ngomong budaya organisasi, anu disitasi customer satisfaction. Nyambung gitu. Dan yang bahaya nanti akan disorot oleh editor. Kenapa kok ada citasi ini ngomong tapi ngomong UKM gitu. Tuh Bu. Bisa diikuti Bu sampai sini? Ya.
Itu sekarang tulis ngobrol yang penting gitu, itu Tuhan banget. Jangan kayak tadinya. Ini kan modelnya yang ibu sudah bikin. Silakan ibu cari teori-teori tentang ini yang tadi ibu bikin. Nah, berarti tugasnya cari dukungan sosial motivasi kerja. Saya akan cari contoh dukungan sosial. Di sini Bu, dukungan sosial terhadap kekuasaan. Game, internet game. Nah ada Bu, dukungan sosial dan keterikatan kerja serta pengaruhnya ke kepuasan kerja perawat. Saya buka jurnalnya Pak. Telepon, berarti cari yang lain. Tugas kita ini apa? Nah sudah ada nih, saya download untuk file. Nah, kemudian saya cari dulu nih sebelum di download ada tidak dukungan sosial teorinya. Oh tidak ada, dia pakai Imran, nggak usah. Misalkan ini ada nih dukungan sosial, buka. Pokoknya tugas kita itu di belakang, belakang saja. Yang penting bikin dulu teorinya. Nah misalkan ini dukungan sosial, Pak, internet game, PDF, download. Cari dulu. Sebelum di download dicek dulu tuh di sini kan, makanya si OJS itu selalu cek dulu di sini ada tidak dukungan sosial. Nah ada Pak, ternyata mana kita dukungan sosial. Copy semua Pak di sini, copy, buka di sini, taruh di sini, paste. Hati-hati buat tugas Bapak mana itu. Beres. Hapusan wis ininya Pak. Nanti cara citasinya kayak tadi ya Pak ya. Nah, gitu. Hapusan. Ini hapusan. Terus hapusan pokoknya yang ada citasinya di sini dihapusan. Hapusan. Nah. Bagaimana kita citasi? Balik lagi ke si Pamit Orperis. Ganti di sini apa tadi Bu? Dukungan sosial. Cari mau tahun 2020 kayak 2000 menurut kayak 2018 misalkan. Set, klik. Tuh. Nah ini jurnal-jurnalnya Pak. Sudah ada nih jurnal-jurnalnya, kita save, klik pilih list, gitu ya, save di sini, save pilih list Bu, ada list di sini, list ada kelihatan, terus kasih judul di sini apa, dukungan sosial, oh ya, nah dukungan sosial, save. Sudah download, buka Mendeley. Biasanya kalau pemula dari ini, buka Mendeley, bikin folder, tulis dukungan sosial. Nah di sini Bu, mana yang tadi sudah di download? Ini Bu, ditarik ke bawah ke sini. Apa? Mendeley. Dia ditarik ke bawah, tarik ke bawah. Sekarang sudah ada Bu jurnal-jurnal tentang dukungan sosial. Sekarang kita buka tadi kerja kita menurut saha, hapus Bu, referensi, klik ini, klik Mendeley, go to Mendeley, klik mana tadi dukungan sosial ini Bu. Pilih menurut sini citasi. Oh. Menurut siapa lagi Bu yang ini? Ada yang udah kosong, pokoknya kasih tanda kurung. Menurut sini, klik lagi foto Mendeley, pilih bebas Bu memilih Eva Santoso bebas, klik citasi. Itu Bu. Menurut siapa lagi? Bebas. Pilih lagi citasi, foto Mendeley. Misalkan sinuklis, misalkan ibu citasi, itu mana lagi
Oh di bawah sini akhirnya dengan kalimat apa lagi ini citasi lagi. Pada lupa citasinya Bu. Klik kontrol, pilih 1, 2, 3. Dan juga lupa citasi. Beres. Keren kan Bu? Mana di sini di bawahnya ada tidak? Mardika Ningsi. Cek di bawah ada Mardika Ningsi. Aja, kenapa saya di portal dari PKS itu nggak ada menulis? Oh, inset dulu kita tuh. Saya lupa ternyata. Wali bayar. Bu, bukan mendelainya Bu, bukan mendelai. Bukan mendelai. Bukan mendelai. Pilih tool. Tool. Ada tool. Tool. Pilih tool. Ada tool. Install. Itu enggak saya. Install MS dulu. Nah, ya, tinggal di Mendeley. Di Mendeley. Kita MS Word lagi kan? Nah, ya. Ya, install MS Word. Oh, berarti salah Pak. Registrasi atau apa ya? Salah regis, harus coba registrasi. Bapak salah klik ketikanya di awal. Dihapus dulu Pak, uninstall terus install lagi. Nah kayak gini, modalnya harusnya kayak tadi keluarnya. Tapi ini apa? Diklik di apa? Di uninstall terus install lagi. Pak, aja sini Pak Jong. Nah Bu, Kalau nggak mau, install MS Word. kita Oh, di close dulu atau Word-nya. Kalau tidak bisa terinstall Bu, Word-nya di close dulu, di save dulu, close, baru keluar lagi. Nah, cari teorinya Bu di jurnalnya, kan keren Bu kalau sudah kayak gini mah tuh citasian. Jadi kena gini Bu, kenapa nama Ibu di Google Scholar tidak tersitasi, bisa jadi tidak pakai ini. Itu harusnya kan tersitasi Bu. Misalkan di sini Ahmad Johan. Nah, tuh Bu ada citasiannya. Saya selalu nulis tuh 7 dikutipnya teh 4, 1 gitu. Jadi kemarin pas apa Bu Tuti pas selama membates citasi dosen mana katanya? Ini Bu yang ditanya. Rek tuh yang banyak sahal ya. Jadi setiap kali Ibu, nah kalau Ibu ngebimbing jurnal nanti sama mahasiswa, saya akan citasikan nama Pak Barkah, siapa yang ada di sini, citasi di situ biar naik H indeks. Itu, misalkan Iin, Agus, Tina, berapa citasian dia kan gitu. Mana nggak ini? Oh, 15, 7, 7, 8. Yang mensitasi dirinya sendiri. Gitu. Jadi sering-seringlah mensitasi nama tulisan kita, walaupun tidak ada selipkan satu di situ Pak. Biar nanti nambah ininya nih. Pak Jong, Hadir. kan ini sudah rebutan untuk medianya, kampanye. Itu Bu, bukan itu yang dicari. Insert citation, go to Mendeley. Nah, kadang gini Bu, si reviewer itu kadang minta apakah citasiannya itu apa style, Harvard Business Review atau apa beda. Ibu tinggal klik aja di sini. Di sini Bu blog. Nah, pilih stylenya mau apa. Misalkan IEE. Oh, dia mah gini Bu citasinya pakai angka. Ya. Kan ada yang suka pakai angka kabarnya 1, 1, 3 gitu. Atau mau pakai model Harvard reference, klik. Oh gini Harvard mah.
Ini kalau mau pakai modelnya apa? Ini? Oh begini. Apa bedanya apa dan Harvard Bu? Kalau apa style Bu, dannya itu pakai simbol. Dannya itu. Tapi kalau Harvard tidak pakai simbol, klik kembali Harvard. N. Nah biasanya kalau misalkan jurnal-jurnal Scopus I2, I1 itu pakai apa Bu? Pakai ini. Pakai apa style? Apa teh American Psychological Association. Klik. Kan enak Bu kalau kayak gini. Jadi tugas Ibu adalah nulis kajian literatur, tulis kumpul, bikin bab 1, nanti besok Pak atau kapan-kapan kita bab 1, bab 3 mah copy paste, bab 4, bab 5 tugas klinik jurnal. Gitu aja Pak. Itu Bu ya. Jadi tugas Ibu dan mahasiswa membuat bab 2 dulu, kerjain dulu ketika barudak teh Dek. Bikin dulu bab 2-nya ya. Nah gini caranya. Sok silahkan cari teori-teorinya. Gak apa-apa mau pakai citasi 2007, 2006, gak apa-apa, nanti saya akan rubah kayak gini. Setelah bab 2 deh silahkan ke bab 1 ya. Nanti kita akan mungkin hari apalah kita akan pelatihan penulisan pendahuluan biar cepat kayak gimana gitu. Penting itu Pak, cari riset gap di jurnal, empirical gap, beres, tempel. Berarti kan sudah ada progres. Bab 1, bab 2, dan bab 3 sama Bu, copy paste saja. Misalkan nanti saya contoh, Ibu ini saya punya bab 3 nih Bu, kirim misalkan. Rubah-rubah Bu sedikit. Yang saya objeknya di UKM, Ibu di perusahaan mana silahkan gitu. Nah setelah Ibu nulis bab 1, bab 2, dan bab 3 beres, kirim ke klinik jurnal, bab 4, bab 5 beres. Itu Bu. Jadi tugas Ibu tidak sampai bab 4, bab 5 olah data. Tapi tugas Ibu sekarang yang membimbing mahasiswa pilihan jurnal harus 2, 1 aja Bu, 1, 2 aja lah, 3 mah nanti saya tempel. Karena silahkan nanti Ibu di sini ada yang ngebimbing jurnal juga kan Pak Guru. Nah bab 2 cara bikin modelnya seperti ini tadi. Silahkan nulis bab 2 ini. Nanti silahkan nulis bab 1 di sini tekan kajian teori. Berarti kan di sini pendahuluan. Kan gitu. Nah silahkan isi pendahuluan. Bab 1, bab 2 sudah beres, kirim ke klinik jurnal, beres, itu nggak akan seminggu. Ini pendahuluan bagaimana caranya buat pendahuluan? Pertemuan besok mungkin. Ya, pertemuan besok karena saya sampai maghrib. Jadi harapan saya pertemuan ini Ibu bisa memahami cara bikin literatur review atau kajian teori. Harapan. Di close dulu Word-nya Bu. Install lagi nanti sama Ginajar, tolong bantuin. Nah berarti setelah beres ini kan beres tuh. Pendahuluan kita. Sekarang mana lagi? Ini Pak motivasinya. Masih belum. Motivasi belum isi. Kalau pendahuluan saya singgung sedikit saja Bu. Ibu tadi buka, ingat yang pertama kali download jurnal yang Ibu download di mana tadi disimpan? Disimpan tidak di Mandala Ibu? Sudah disimpan. Satu pohon lagi ya, mana foldernya? Kamis 12. Ini tentang ini misal. Bu biasakan menulis pendahuluan awali oleh variabel ini dulu Bu. Nah, ini dulu. Boleh dari X, boleh dari Y. Boleh. Silahkan itu Maya, tergantung Ibu dan Bapak. Mau mulai dari sini, mau mulai dari sini boleh. Saya buka nih tentang kepuasan tadi itu ya. Saya mulai dari pengaluh ini kepuasan kerja. Dari Bu, di sini ya. Ibu mau di dinas, mau di mana? Ini copy lagi Bu sama seperti tadi Pak. Apa caranya? Caranya sama Bu, copy paste parafrase. Itu di sini.
paste. Nah, gini aja. Cuma hati-hati Bu, ketika ibu mau berbicara di perusahaan di universitas, piraku ibu ngomong ke dinas pekerjaan PU kan gitu. Itulah harus teliti ibu dalam membaca lokusnya. Berarti dia mulai dari objeknya dulu Pak, baru ke kepuasan, baru ke ini, baru ke ini. Nah biasanya pendahuluan itu Pak berisi nih, ceritakan tentang variabel Y. Di dalam penelitian Pak, yang paling susah dalam menulis dan paling sulit menulis pendahuluan. Paling susah Pak, bisa memakan waktu 2-3 hari bagi yang belum biasa. Bagi yang sudah biasa mah gampang. Bagaimana cara saya supaya enak Bu menulis? Saya biasanya gini, ini tentang apa Bu? Kepuasan kerja ya. Kepuasan kerja teh kalau bahasa Inggrisnya apa Bu? Satisfaction atau work satisfaction. Oke, saya akan cari Bu. Misalkan di sini work satisfaction. Nah, predictor of work satisfaction among business. Cari aja Pak yang enakan judulnya. Nah ini misalkan lah, inilah. Saya biasa download jurnal bahasa Inggris Bu. Download, ya. Nah ini Bu, sudah ada nih. Klik PDF. Klik PDF tuh biar tidak kena plagiat. Begini caranya. Nah ini kan sudah download nih, work satisfaction. Ini mah jurnal lama kening ya. Tahun mana tahunnya teh? Lama Pak. Oh berarti kita nggak usah pakai yang lama. Setting di sini teh tahun year 2002 misalnya, 2022. Nah ada work satisfaction. Si Google biasanya ngasih bold gitu ya. Kalau yang kita cari ini, si Google misalnya nyari apa, ngeplot ini nih. Saya klik ini Pak. Ada PDF-nya atau ini background, copy aja Pak ini, terjemahin bahasa Inggris beres, paste saja di bahasa Inggris di sini beres, Indonesia beres nih, copy simpen di pendahuluan, paste. Ah ini jadi pendahuluan. Cik, rada dirapi-rapi ya kata-katanya. Pada bulan Maret 2020 berapa ini berarti mau nyeritain kepuasan kerja di rumah sakit berhenti karena ini karena ada WHO Pak. Ya. Mendeklarasikan pandemi global bla 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 menyebabkan kematian. Selama ini cerita dulu sedikit, baru cari lagi. Ini fenomenanya di sini. Copy lagi, cari lagi satisfaction di sini. Dan biasanya mah ibu-ibu bapak-bapak kalau udah di depan laptop kan 2 jam sudah capek beres. Jadi bisa. Iya. Oh. Kalau cuma jadi lah. Bahkan apa yang saya setiap tahun cuma saya ini Pak kalau sudah biasa. Oh, itu produktif misalnya. Ayah saya aja Bu tiap hari tidak pernah buka kayak gini. Karena tugasnya dosen. Setiap hari gini, nyari-nyari judul yang produktif. Karena harus sih judul dibuka. Jadi bikin model. Iya. Jadi penelitian. Ini job satisfaction, work, environmental dan sebagainya. Tulis satisfaction. Kalau nggak di sini tinggal mau bawa itu maka kepuasan ya. Foto ulang kan bisa? Ah ini Pak kepuasan. Kita cek dulu. Udah kebuka. Ada apa di sini?
Udah ada di sininya. Nah, ini mah tinggal gimana misalnya selek atau tinggal lipa, ya pasti sinta 5 ya mah. Misalnya selek pendahuluan tinggal itu. Tapi tidak masalah, kopi wae ke saya. Sampai mana ya, sampai titik, Bapak cari titiknya di mana di sini. Nah, misalkan sampai sini. Kopi sampai titik sini, kopi ditempel di bawah. Nah, yang paling sulit adalah apa? Mengaitkan paragraf ini ke paragraf ini, pendahuluan teh supaya nyambung. Itu kenapa bab 1 itu paling sulit, Bu? Mengaitkan kalimat ini dengan kalimat ini teh Pak butuh mikir. Butuh. Kalau bab 2 oke, coplak jadi Pak. Tapi di sini ini yang bermain adalah kata Bu Yeti, otak kiri dan otak kanan. Kalau metode apa? Metode mah tinggal copy paste yang ada. Misalkan di sini metode. Kebetulan ada salah satu mahasiswa Herliani Pak di saya, bimbingannya Pak Yogi sudah beres, mau diproduksi minggu depan ke jurnal. Nah, saya coplak juga Pak, misalkan di sini metode pembimbing ada Herliani. Nah, di sini ya udah jadi nih. Si Herliani saya suruh bikin ini Bu, kajian literatur, kualitas layanan, kepercayaan masyarakat, dan juga kepuasan masyarakat. Tuh masih kosong Pak, nggak belum disitasi sama saya juga gitu. Nanti disitasi di akhir setelah dikirim ke Pak Atep kan gitu. Setelah beres Pak, tuh ini modelnya, ini metodenya Pak. Kopi sadaya Pak, kopi simpan di sini, paste, tinggal kata-katanya dirubah. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan mengukur dan memahami hubungan sebab akibat. Bla 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 bla. Nah, di sini terhadap kepuasan masyarakat dalam pembuatan EKTP di Kecamatan Combong itu dirubah Pak, tadi nama di UKM gitu. Iya. Karena di UKM itu. Kalau saya dikaitkan Pak, di mana saya tanya kamu peneliti, pas itu bingung metodologinya, pasti ini yang punya saya, tapi cuma dirubah ya, saya beriman di dia nanti. Ini ganti sesuai dengan objek kamu di mana, di Boroman tadi sama kota mana, kamu bikin pengukuran variabel, coba. Apa itu pengukuran variabel, Bu? Setiap variabel ini, variabel ini Bu pasti akan ada dimensinya kan Bu? Nah, cangkupan aja di sini. Misalkan penelitian ini menggunakan kualitas layanan, kepercayaan masyarakat, dan kepuasan masyarakat. Kualitas layanan diukur oleh 5 item yang terdiri dari tangible, bla 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 bla. Cuma ada copy paste. Nah, sudah ini kirim ke klinik beres. Jadi tugas ibu dan bapak membimbing Jurnal itu terumit, cukup bab 2, bab 1. Kalau bab 2 tadi caranya seperti awal tadi, kasihin ke klinik. Pak, saya sudah beres bimbingan saya. Berarti kuku saya disitasi awal ya kayak tadi. Sitasi ini, kira rapi, itu pendahuluannya pilih tidak meruntut. Nah, yang kalau ke mahasiswa Bu, usahakan jangan nyuruh nulis bab 1 dulu. Lama Bu, lama Pak. Jangankan mahasiswa, dosen sok saya bikin kebetuti, suruh bikin bab 1, bisa tidur 2 hari Bu. Karena tadi apa? Iya, paling enak Pak di sini Pak, di kerangka dulu. Kalau boleh maaf. Kan di Pak Jonas ini memberikan trik-trik, tips dan trik sebetulnya. Kan kita juga tidak boleh keluar dari filsafat itu bagaimana. Nah, sebetulnya mahasiswa itu kalau dia kuat dari awal, setiap proses pembelajaran yang dia terima dari berbagai mata kuliah harus jadi konsep. Menyusun bab seperti apa.
Tapi Pak Johan itu tadi realistis melihat kenyataan mahasiswa kita. Makanya sebetulnya PR utama bagi anak-anak kita itu ayo penguasaan konsep dulu di mulai dari sambil menulis bahasa itu kuasai dulu di dua. Betulnya seperti itu. Jadi menyampaikan begini karena kan kita sebetulnya ada usaha supaya bisa ada contoh ya. Terus di bawah itu tadi bolehlah yang mana-mana ada mempelajari eksploit. Tapi kalau dia salah itu kita dimulai dari variabel dulu variabel tadikan. Nah ini di sini saja kan di proses itu belum clear. Ya, jadi ketika kita mau bicara variabel mana dulu, penguasaan terlalu reviewnya ini mau bicara konsekuensi atau apa gitu kan? Variabel itu ada yang memberikan konsekuensi, ada yang dampak kan? Nah di situ barangkali pemahaman kita sebenarnya. Tetapi karena kita di S1, kita harapkan anak-anak mengerti variabel masalah dulu karena logika berpikirnya harus variabel masalah dulu. Iya di sini Bu. Sebab dulu gitu. Jadi nggak mungkin ada sebab di awal tadi jam 11-an Pak ya. Saya sudah menyebutkan bahwa carilah model, buatlah penelitian dari variabel masalah dulu kan Bu. Ternyata yang bermasalah adalah kepuasan kerja di sini. Di kepuasan kerja. Ibu belum selesai. Tadi Pak Johan menyampaikan menulis pendahuluan itu boleh variabel apa saja. Itu yang pertama. Supaya nanti dosen juga memberikan pemahaman awal karena mahasiswa kita ini harus mengerti betul dulu logika itu saja. Jadi bukan kembali. Itu aja Pak Johan. Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau berbicara metodologi Bu, kita tuh ada 12 mazhab metodologi. Metodologi kualitatif dan kuantitatif itu berbeda Pak dari segi penulisan. Yang perlu kita garis bawahi itu. Ada yang disebut dengan deduktif, induktif. Ada yang disebut dengan eksogen, endogen. Dari mana kita memulai kan gitu Pak? Yang pada dasarnya adalah mau memulai dari variabel masalah atau variabel X atau variabel apapun atau dari fenomena seperti tadi Bu. Kalau kita lihat di jurnalnya yang ini yang tadi bahasa Inggris ini, dia itu tidak berbicara tentang variabel dulu, tapi dia berbicara pandemi. Cuma yang akan jadi pertimbangan itu adalah tidak mengurangi substansi dari pendahuluan itu sendiri. Apakah di pendahuluan itu ada riset gap? Ada. Apakah di pendahuluan ada empirical gap? Ada. Apakah di pendahuluan ada variabel Y atau X? Ada. Ketika semua itu terpenuhi, itu aman Pak. Aman. Nah silahkan itu mah gaya selingkung kita ya Bu Ani. Mau kita memulai dari A, mau memulai dari B, mangga. Yang penting isi dari pendahuluan itu harus memuat fenomena masalah, harus memuat riset gap, dan harus memuat empirical gap. Kalau tidak ada di situ, hal-hal misalkan kita ngomongkan tentang fenomena terus, riset gap tidak ada Pak, ya berarti mengurangi bobot di situ. Gitu. Belum pasti. Makanya biasanya secara umum Bu, kalau kita lihat di jurnal ini, lihat saya izin menyampaikannya, misalkan di inkubator ini, misalkan Pak ya, dia pasti berbicara tentang ini. Di mana riset gapnya kita cari di sini Pak? Biasanya riset gap ada di kalimat nah ini di sini. Jadi dia berbicara dulu tentang X, berbicara tentang Y, baru masuk ke riset gap. Itu Bu kalau pendahuluan gimana itu Bu Tuti beres? Tapi gini Pak Johan ya, saya untuk produsen semua itu yang kita tahu buat tadi Pak Johan sudah memulai awalnya dari mana ini. Ini ada satu gambaran ya. Nanti bukan hanya oleh para dosen itu hanya di bab 2, 3 dan 1 ya, dalam bab 4 dan 5 itu orang diserahkan kepada kita Pak. Tapi tidak salah ya kalau seandainya dari para dosen itu menguasai Betul. tentang bab 4 dan 5 itu hanya mungkin untuk memilah-milah ya.
lapak-lapaknya masing-masing agar supaya jurnal juga bertajam itu ya tidak ada jeleknya gitu Pak. Boleh. Ya, para dosen ini bisa menguasai tentang privat dan lain. Boleh. Mungkin nanti ini akan ada Pak latihan itu. Jadi saya kira ini suatu terobosan yang sangat luar biasa bagi dosen semuanya karena dari mulai mana awalnya kita nih tulis itu Nah, itu. sekarang berada nyayang rasanya itu belajar laptop jadi sekarang ada mobility ini apa jadi ini sekarang udah nyayang lah kata kata penuliskan dulu karena sebagainya sehingga diharapkan seluruh dosen tetap yang ada di SDA ini mahir dalam pembuatan jurnal maupun tulisan-tulisan yang sifatnya positif untuk kita karena memang mungkin tidak semua ujian aja mau belajar di sini waktu kemarin ya ujian mau belajar di sini nah sekarang terbalik Pak Widyatama mau belajar di sini kan Dan mau nitip ke sini. nah itu Widyatama mau ke sini Pak nah, itu strateginya berarti di Widyatama sudah tidak ada siapa-siapa gitu ya Betul. nah, kita mau ke sini Dijadwalkan kapan juga? nah Dijadwalkan kapan? Latihan baru materi di nah tadi itu jadi sementara sekarang kita bagi-bagi lapak dulu lah kalau ngaji ini ya bagi-bagi lapak dulu biar matangkan aja dulu di bab Dua. dua Betul. Betul ya itu Pak. ya, bab satu dan kalau tiga kan tiga itu saja ya Ya. bab dua dan bab satu itu barangkali Pak Johan kita matangkan beberapa kali ya sampai betul-betul Matang banget Pak ya. matang banget. Sudah klak klik klak klik klak klik gitu. Betul, betul. Iya kan wah lebih enak. Saya juga Bu biasanya mah sehari 2 hari Bu bab 2. Nah kadang kan sekarang tapi kita sudah punya gambaran Bu Tuti. Dari mana kita memulai penelitian? Saya review Bu. Pertama membuat model, cari variabel Y. Kalau marketing apa, kalau SDM apa, tentukan di situ. Cari langsung di publish or perish, pilih variabel X-nya tempel. Baru bikinlah teori. Nah nanti setelah teori si jurnal yang sudah dirunuh jangan dihilangkan. Itulah dasar nanti kita akan buat bab 1 itu. Karena paling sulit dari bab 1 tadi mengaitkan paragraf ke paragraf Bu. Supaya ngalir antara pendahuluan Nah. makin dulu ya kawetan itu Betul. banyak nih yang kita Ada gini Pak Barkah, ada yang mulai dulu dari bab 1 ada Pak. Tapi saya itu kebetulan waktu S2 lulus itu saya ikut Prof. Agusti Ferdinand, ikut pelatihan 2 minggu di camp. Yang kesulitan itu kenapa kok susah sekali menulis katanya gitu pertanyaannya. Oh, tapi Prof. Agusti mengatakan begini, mulailah dari model penelitian. Bapak beli bukunya Pak yang kuning. Pasti beliau mengajarkannya gini, mulailah tulisan dari bab 2. Yang susah dibelakangkan dulu. Itu. Yang susah apa Bu? Bab 1. Bab 1. Kenapa bab 1? Karena bab 1 itu sudah tidak berbicara lagi jurnal olah kata kita Bu. Kata-kata kita, otak kita dituntut untuk menarasikan suatu fenomena. Kan fenomena mampu diaya-aya oleh kita sob. Pasti yang tidak bagus aja, yang bagus aja dibikin tidak bagus. Kan gitu Pak. Diakal-akalin itu. Dimulai dari bab 2 atau dari judul? Dari Judul belakang Pak, dari model aja, dari model ini. Bapak sudah ketahuan tidak judulnya dari sini? Nah, di sini kan aturannya ketika mahasiswa mengajukan mau bimbingan gitu kan, ada suratnya penunjukan ya. Judul. Judul udah ditentukan. Nah ya itu boleh. Kalau untuk pengajuan mah boleh. Cuma masih tema. Tapi gini Pak, dari model ini bisa tidak kita tarik judul Pak? Bisa. Coba gimana judulnya? Kita perlu pengaruh sosial, Nah. aplikasi kerja dan budaya terhadap kepuasan kerja. Gimana misalnya? Nah itu judul. Judul kan keluar satu dari sini S gitu. Di mananya mah terserah kan Pak ya? Dan saya yakin Pak. Artinya apa yang diajukan sama mahasiswa ya, dia ada usaha pembimbing nih. Masih bisa diperbaiki. Masih bisa Ah, diperbaiki. itu. bisa dong Bisa diperbaiki, bisa
bisa dirubah, bisa, bisa. Tidak ada mati itu. Dan judul mah Bu ya, faktor yang paling belakang. Kadang ada asumsi gini di kita, kalau judulnya dirubah, semuanya dirubah. Oh, itu salah Pak. Ini Pak, kan apalagi di awal, anak-anak terlalu tinggi aja belum tentu benar. Nah itu. Kita punya judul. Nah, jadi kan itu kan bisa dirubah dan bukan harga mati kalau lihat ya. Betul saya kalau lihat. Bu kalau gini, kalau saya lihat Bu ya, teori itu ada 3 Pak. Grand, Ada teori ya. middle, Operasional. apply. S1 mah cuma di sini Bu. S1 mah jadi nggak usah nanya-nanya grand teori. Ini apply apa grand apa middle Pak? Apply. Ini variabel ini teh ada di sini Pak. Kalau S2 dia sudah lagi ke konsep, harus ada variabel moderasi, ada mediasi, itu S2 Pak. Tapi kalau S3 dia harus menjelaskan model ini dijawab pakai teori apa. Oh, saya akan masukkan teori social exchange dalam menjelaskan model ini. Jadi satu teori menjelaskan 4 model ini, itu S3 Pak. Jadi kalau misalkan S1 nanya punten Bu Tuti, kalian pakai teori apa? Berarti Ibu seolah-olah sudah menaikkan level dia. Nah ini mah bukan teori, Bu saya tanya. Ini teori bukan? Variabel. Ada teori, ada konsep, ada variabel, ada indikator dimensi. Ini adalah variabel yang diduga masuk dalam susunan teori itu. Applied-nya. Jadi kalau Bu Tuti tanya, kalian teorinya ada tidak? Berarti Ibu akan menjawab ini dong. S3 Bu ini. Ya Pak, pendekatannya memang kita level Pak. Jadi Nah, itu. teori ke applied teori. Applied teori ya istilahnya kita variabelnya apa gitu. Benar, karena ini akan sangat kesulitan nanti si mahasiswa menjawab teori apa ya yang dipakai. Berarti teori itu harus menjawabkan konsep dong Pak. Makanya ada ribet Bu kalau gitu. Karena rank kita itu, jangankan kita Bu ya, saya katakan tulisan Universitas Widyatama goreng-goreng. Nol Pak. Nah, padahal unggul. Karena banyaknya itu yang terbit. Nah itu makanya kita akan Hubungan terpaksa. betul. Dan hati-hati nih, saya pernah membaca Bu di kita nih. Ada variabel yang terbalik tentang misalkan pengaruh kinerja terhadap kualitas layanan. Iya, memang ada. Balik Pak ya teh. Kuduna kumaha Bu? Pengaruh kualitas berbeda. Dosen kita ada yang gitu Pak di sini. Ada juga pengaruh kepuasan masyarakat kepada kualitas. Saya tanya Bu, ini variabel apa nih? X apa Y? Nah apa jahat? Ya benar. Tapi kalau Iwom tadi Pak, Iya, iya, iya. Iwom itu bisa di Y, Iwom bisa di X Pak, Iwom. Oh, Kayak satisfaction, dia bisa di X, dia bisa di Y, asal ada akibat lagi nanti belakangnya apa. Tapi kalau ini kinerja, pengaruh kinerja terhadap kualitas layanan, logikanya mah nggak asal. Ya, balik. ada pernah tapi udah diperbaiki. Tidak, Ajo. saya dapat kok. Ajo, Tuh kan, saya nggak nyebut nama. apa hubungannya ini kan jurnal nih. Apakah perlu terjun penelitian ke lapangan? Kan nanti di kita Pak. Kalau Jadi gimana, Pak? tanpa laporan Enggak. penelitian yang dipublikasi, Nah, itu publikasi. jadi gini Pak, Jadi kalau mau idealis, penelitian itu Pak bisa memakan waktu bulan-bulanan. Nyebar kuesioner teh lama, membutuhkan biaya. Saya pernah Pak kejadian punten. Jadi gini Pak, kalau memang dosen ini masuk ke klinik jurnal nanti dan langsung publikasi, artinya pembohongan dosen untuk kualitas daripada publikasi. Yang disebut, tapi harus ada kuesionernya. Contoh gini Pak, saya simulasikan. Saya terlibat penelitian di Polri dan ada tulisannya tentang trust. Itu kuesioner Pak, dibikin 1.200 kuesioner. Dikirim ke semua masyarakat Pak.
tukang beca, tukang cilok, tukang cimol semua dikirim. Ternyata ketika di rekap jelek Pak hasilnya. Sedangkan si Polri minta hasil yang bagus kan gitu Pak. Sekarang apa salahnya kalau saya misalkan gini, saya kumpulkan 10 orang di sini, saya coaching, saya arahkan untuk ya nanti untuk pertanyaan itu arahkan ke sini biar bagus, arahkan ke sini, sama tidak Pak? Mending Bapak sekarang Bapak Bapak mau idealis, mau nyebar kuesioner. Tiba-tiba ketika disebar si kuesioner itu dengar tiba pertanyaan Bapak asal WX 2 kilo, pas direkap jelek nilainya. Apa Bapak mau lanjutkan penelitian itu? Mau dilanjutkan tidak? Dapat diulang? Diulang dari pemacaranya supaya si kuesioner bagus kan gitu Pak? Berarti kuesioner tidak benar dibikin lagi. Bu, yang namanya validitas itu bukan dari kuesioner saja Bu. Kepada siapa Bapak bagikan kuesioner itu? Nah, Klinik Jurnal menyediakan tabulasi data yang bagus Pak. Jadi cukup mahasiswa Bapak dan Ibu membuat kuesioner saja item-itemnya. Jawabannya sudah kami sediakan. Karena dari jurnal tadi. Karena kalau Bapak mau share ke semua, saya yakin jelek Pak itu nilai. Terus tiba-tiba ketika jelek Bapak dirubah, tadinya tidak signifikan dirubah 7,2 signifikan. Manipulasi Pak. Makanya penelitian kuantitatif bisa dimanipulasi. Beda dengan kualitatif Pak. Susah kualitatif mah dimanipulasi, tapi lama enggak aja. Makanya di kita mah kualitatifan Pak di sini mah. Saya baca di tesisnya yang Bu siapa gitu, Pak Dr. Hayadi, Pak Pur Hayadi, itu kualitatifan lagi gitu Pak. Tidak gitu Pak, kualitatif asli. Jadi barangkali ini Pak untuk mempermudah tapi kita juga tahu ya anak selama ini kan saya katakan apa namanya pada poin kelas permukaan muncul itu kuat kita udah mulai perayaan sehingga kualitas kita sudah mulai terasa termasuk nanti di klinik jual kita masalah juga masuk nanti di dalam pembuatan tes Nah itu maju kepada skripsi dan sebagainya kan gitu kan namanya kan kita skripsi udah kelihatan udah di apa namanya brand di or sebagainya kan udah jauh kan gitu jauh sehingga ini kita mulai membenah diri lah ya jadi bebenah diri sesuai dengan anggaran yang ada jadi Ya gitu Pak, jadi intinya mah ya Mungkin bisa dimasukkan pada bab 1 kan sudah menghasilkan penelitian. Kebanyakan ini coba mahasiswa mereka sendiri dari metodologi itu siapa tahu di dosen yang mengajar Metodologi. ya harus paham juga dengan metodologi yang harus ya jangan asal-asalan kayak gitu kualitas macam sekarang itu ada aplikasi Dan Vivo bukan satu lagi Atlas kelas nanti juga harus belajar kita karena terus kemudian ya anak-anak membuat penelitian tesis jadi diharapkan nanti yang mengajar melatarkan metodologi minimal berkualitas ya sudah paham jangan dia setidaknya sudah paham ya itu masih baru diganti kan dan ini saran ya yang betul-betul yang dia paham baik penelitian kualitatif maupun kualitatif dengan aplikasi sekarang ini. Ya mudah-mudahan dengan arahan jurnal ini klinik jurnal bisa dibuka nantinya ya dulu apa ini kan gitu supaya dimantapkan dulu nih ya klinik jurnal ini makanya waktu kemarin Pak Jody bilang kalau akan ditebak ke yayasan gitu ya mainkan aja dulu di sini dulu kalau sudah jalan sudah bagus nah kalau itu nanti adalah masalah kekuatan skripsi atau
ada tesis dan sebagainya. Kalau nanti perjuangan dimatangkan seperti apa, karena ya kenapa ini udah mulai dinas program lagi. Tidak, pada intinya gini Pak, penelitian itu penekanannya bukan di statistik. Statistik mah masuk yang kuantitatif. alat bantu itu. Jadi jangan kaget. Ini kalau gini, model gini gimana ngolahnya? Pakai SPSS, pakai apa? Jangan mikir itu Bu. Jangan mikir itu. Ibu tugas ibu cukup bikin ini sampai bab 2 aja. Bab 1 enggak. Tugas mah sampai sana Pak. Nanti di hari yang lain Ibu Susni mungkin akan saya panggil orang ahli statistik. Sok ajarkan bagaimana cara melah data kan begitu Pak, sambil berjalan. Tidak mungkin langsung pelatihan dulu baru ini. Kita jalankan program jurnal ini dan kita berikan terus pelatihan. Dan di sini mah gratis Bu pelatihan, alhamdulillah. Ya Bu Susni, asal pada marau kan gitu Pak. Pada marau datang duduk, sok mangga. Apakah mau meningkatkan kompetensi mangga, kalau yang tidak mau ya mangga, kan gitu pilihan Pak ya. Dan saya juga Pak kalau ada 2-3 peserta saja saya hayu Pak gitu. Nah sekarang gini Bu, tugasnya adalah yang tadi balik lagi, silahkan Ibu bikin itu, ajukan ke mahasiswanya model itu. Kan udah pada bikin model nih sekarang, ajukan ke mahasiswa pemimpin. Ini modelnya ini ya, kalian tolong cari teori ini, silahkan suruh mahasiswa. Nanti bab satunya, mangga kita bikin bab 1 bareng-bareng kan begitu. Jadi intinya bukan statistik, penelitian itu di pembahasan. Apakah ada cara ini buat terakhir saya akan tutup dengan cara mencari literatur gap masih tetap di Mendeley. Ada yang disebut riset gap. Riset gap itu menurut Pak Barkah dukungan sosial itu berpengaruh terhadap kepuasan. Menurut Pak Barkah. Menurut Pak Atep dukungan sosial itu tidak berpengaruh kepada kepuasan. Ada 2 hasil penelitian yang tidak sesuai. Itu disebut riset gap. Bagaimana cara mencari itu Pak? Ibu atau Bapak tinggal buka yang tadi di Mendeley yang tadi Pak. Masih Mendeley. Ibu tuliskan di sini. Dukungan sosial tidak berpengaruh pada kepuasan. Ada Pak? Ada tidak? Ini Pak, tidak signifikan. Pengaruh berarti pengayaan keluarga itu termasuk dukungan Pak ini teh. Ini satu. Ini nih pengaruh dukungan dan kepuasan. Hasil penelitian bla 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 sosial kepuasan bla 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 tidak berpengaruh signifikan. Berarti di bab 1 sini Pak, biasanya riset gap itu ditaruh di bawah Pak. Di bawah di sini. Tinggal Bapak narasikan oleh kata-kata kita berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh siapa tadi Pak yang pertama? Adi misalkan, Adi 2000 berapa dia? 18. Ini dukungan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Nih, satu Bapak, kita cari yang berpengaruh benar. Dukungan sosial harus tidaknya berpengaruh. Dukungan keluarga bla 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 misalkan di sini. Nah ini dukungan sosial berpengaruh positif dan signifikan. Ada Bu? Tadi gini, sejalan misalkan dengan hal ini ditemukan juga penelitian yang dilakukan oleh siapa di sini Bu? Endang misalkan ya, Endang 2000 berapa? 2018 yang menyatakan
bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kekuasaan rakyat. Yang satu tidak berpengaruh, yang satu berpengaruh. Maka berdasarkan kalimat penutup dalam pendahuluan nih. Kalimat penutup dalam pendahuluan ini Bu. Maka berdasarkan pada inkonsisten hasil penelitian. Siapa Bu tadi? Adi 2018 dan 2018 yang memiliki hasil berbeda, maka apa? Hasil penelitian ini itu Pak, penelitian ini diajukan untuk cross check atau bahasanya untuk menguji kembali mengenai hubungan sosial terhadap kekuasaan kerja. Di mana? Ini Bu kalimat penutup di dalam pendahuluan seperti ini. Jadi ceritakan dulu, tutup lah ini yang Bu beres. Nah kan kalimat ini Pak tidak ada di jurnal. Yang ada di kita, apakah menarasikan saja. Ini kalimat penutup. Bukan kayak gini Bu. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil topik A, B, C, gitu Pak. Cerita satu pembimbingnya. Itu yang keliru Pak. Kalau dulu biasanya kan literatur review itu jarang dipakai, ya, karena kesulitan. Jadi lebih kepada fenomena masalah. Ketika kita bicara hanya fenomena masalah, berarti berdasarkan masalah. Nah, gitu. Jadi sekarang Itu berarti dari empirik gap. Kalau saya kan tidak Bu, berdasarkan peneliti terdahulu. benar. Zaman dahulu, jadi kan di sini ini Pak, di STA Bandung, literatur review itu baru kecil sini, karena mendukung di STA Bandung berbasis riset sekarang. Kalau berbasis riset kan kita harus apa yang kita lakukan baik mengajar, pidana dan sebagainya kan kesana saja Pak. Jadi perkembangan ini alhamdulillah gitu. Jadi bukan masalah salah dan enggaknya gitu. Karena sudah berkembang. Yang dipakai itu sudah yang seperti Pak sampaikan. Ya saya dulu gitu memang kritik tapi bisa bukan begini katanya Inggris ini begini dan saya mau menerima itu dan ternyata proses pembelajaran sampailah pada tahap begini dan ternyata alat tembus kemana-mana kalau seperti itu cara menutup kesimpulan pendahuluan kan setelah itu langsung kajian teori Ini kebanyakan SLR. enggak ini kuantitatif. Kalau SLR apa bedanya? SLR itu dia kayak gini Pak, Bapak terus nih mencari kajian tentang hubungan sosial sampai antarakannya tahun berapa dicari. Itu SLR. Jadi sampai dalam Perkembangan paradigmatisasi sekian abad kan, itu bisa. Nah di sini tuh kan bisa Bapak cari SLR di sini. Setting aja tahunnya mundurin 1990 itu sampai 2022 keluar dari Jadi Pak Johan, sekarang ini diberitahukan dengan hormat kepada seluruh pegawai sudah ada dukungan untuk perkembangan riset desa. ya Nah, saya dulu itu hampir tidak mereka di jurnal, lebih banyak ke buku. oh bukunya apa tuh gimana Wiono kalian modalnya apa pakai buku apa buku itu buku kan lihat buku itu di jurnal bobotnya cuma 0,1 buku kan kalau untuk jurnal tapi kalau ibu mau bikin disertasi wah bobot buku udah gede gitu tapi kalau di penelitian buku mah cuma 2-3 Itu tidak boleh buku. makanya ada referensi primer, referensi sekunder, Dukungan. referensi acuannya jurnal. Dan cari jurnal kan gampang.
Begitu pun dan sudah pada muat, makan sudah kenyang. Saya harap istirahat dulu. Kan sampai maghrib nih. Oh ya. Akhirnya pokoknya bab 2-nya sudah beres kan ya. Mudah-mudahan bisa kalau nanti dalam pertemuan kedua untuk menindaklanjuti yang itu. Ya. Sampai bisa dan kamu baru kita tak ayo. Nggak enak buntuti kalau sudah bisa gitu. Break dulu sih, break dulu. Tutup ya udah pokoknya. Cukup ya sampai nanti ini. Boleh bu, maka Pak Johan, jadi nanti pencapaiannya mungkin bisa lebih cepat. iya bu, saya harap kayak begitu dan kompak bu sekarang. Kompak gitu. Baik AB mau AP, sama-sama kan kita. Kalau gini aja Pak, di depan 2 minggu sekali ketemu membahas Boleh. atau sebulan sekali.